Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran ini, pembuatan video pembelajaran yang dibahas tema 1 pariwisata tentang teks prosedur di kelas 11 semester ganjil. Untuk itu, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Sebelum ke materi teks prosedur, kita harus menyimak dulu tujuan pembelajaran supaya siswa tersebut memahami apa yang akan dimaksud dari materi pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 2. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. 4. Mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi struktur dan kebahasaan. Demikianlah seperti itu yang namanya siswa tersebut sudah memahami apa yang akan tujuan pembelajaran tersebut. Lanjut, di dalam teks tersebut ada ciri-ciri teks prosedur. Itu ada ciri-ciri teks prosedur adalah sebagai berikut. 1. Ditulis secara jelas. 2. Langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. 3. Langkah kerja yang satu dengan langkah kerja lainnya koheren. 4. Teks bersifat informatif. 5. Dipaparkan secara terperinci. 6. Informasi bersifat objektif. 7. Yang disampaikan bersifat universal. Dan 8. Teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Informasi yang disampaikan dalam teks prosedur dapat berupa pernyataan umum dan tahapan dalam teks. Pernyataan umum dalam teks prosedur biasanya berupa gambaran awal teks. Bagian ini berisi paparan tujuan dibuatnya teks prosedur serta gambaran hasil yang diperoleh secara melakukan kegiatan. Sementara itu, bagian tahapan berisi urutan kegiatan yang dipaparkan secara urut, terperinci, dan tidak dapat diubah urutannya. Jadi ringkasannya, teks prosedur terdiri dari teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Sedangkan ciri-ciri teks prosedur ditulis secara jelas, langkah urut, koheren, informatif, detail, objektif, universal, dan logis. Struktur teks prosedur secara umum, struktur teks prosedur terjadi dari 6 bagian yang membentuk alur kerja serta menggambarkan prosedur tertentu. Keenam bagian itu adalah tujuan, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan penutup. Berikut penjelasan yang lebih terperinci tentang keenam bagian tersebut. 1. Tujuan. Sebuah prosedur diawali dengan pendahuluan yang memaparkan tujuan serta penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang hendak ditempuh. Biasanya bagian ini menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks. 2. Langkah 1. Langkah 1 ini berupa langkah awal seseorang melakukan pekerjaan yang dilanjutkan dengan langkah berikutnya. 3. Langkah 2. Langkah ini melanjutkan langkah yang pertama, dilanjutkan dengan langkah berikutnya. 4. Langkah 3. Langkah ini melanjutkan langkah kedua dan dilanjutkan dengan langkah berikutnya. 5. Langkah 4 ini merupakan langkah terakhir jika prosedur itu hanya terdiri dari 4 langkah. Untuk sebuah langkah kerja, prosedur yang terdiri dari 4 langkah tergolong prosedur yang sederhana. Pada umumnya terjadi pada pekerjaan sehari-hari. 6. Penutup. Ini merupakan bagian akhir dari teks prosedur. Penutup ini merupakan penjelasan atau simpulan
prosedur kerja. Namun, bagian ini tidak selalu ada. Biasanya setelah langkah terakhir pekerjaan sudah selesai. Selanjutnya, kebahasaan atau kaidah teks prosedur. Untuk lebih memahami teks prosedur dibutuhkan pengetahuan mengenai kaidah teksnya. Kaidah-kaidah teks prosedur adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif disebut juga kalimat perintah. Kalimat ini berfungsi untuk memerintah. Dalam teks prosedur, kamu harus mengetahui kalimat-kalimat perintah, kalimat perintah bermanfaat untuk menyusun langkah-langkah dalam teks prosedur. Kalimat deklaratif disebut juga kalimat pernyataan. Kalimat ini berfungsi untuk menyatakan informasi atau berita. Dalam teks prosedur, kamu harus mengetahui kalimat-kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif bermanfaat untuk menyusun teks prosedur pada bagian pengantar. Bagian pengantar sangat penting karena membuka isi teks, mencantumkan tujuan, serta menjelaskan bagian informasi yang berkaitan dengan langkah-langkah kalimat interrogatif. Disebut juga kalimat pertanyaan. Kalimat ini berfungsi untuk bertanya. Dalam teks prosedur, kita harus mengetahui kalimat-kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif bermanfaat untuk menyusun teks prosedur pada bagian menuju langkah-langkah. Kalimat ini menghubungkan pengantar dengan langkah-langkah. Kedua, menggunakan urutan atau langkah. Teks prosedur menggunakan urutan langkah satu persatu. Langkah itu harus urut, tidak boleh dibalik atau salah satunya dihilangkan. Hilangnya salah satu langkah akan membuat tahapan alur kerja dalam teks prosedur menjadi tidak utuh. Lanjut ke bahasaan atau kaidah teks prosedur menggunakan nomina dan partisipan. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda atau hal-hal yang konseptual. Misalnya kursi bangunan, keputusan, partisipan dalam teks prosedur. Biasanya manusia secara umum seperti pengendara. Anda, kita yang disesuaikan dengan konteks kalimat. 2. Menggunakan perba atau kata kerja. Perba atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan aksi peristiwa, keadaan, misalnya menulis, melihat, dan menyaksikan. Kata kerja dalam teks prosedur biasanya berupa perba tingkah laku atau perba yang mengacu pada ungkapan perba. Atau perba material, perba yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh, perba tingkah laku antara lain menerima, menolak, dan sebagainya. Contoh perba material antara lain menulis, membaca, menyetir. 3. Menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur biasanya berupa konjungsi temporal seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, sesudah itu, kemudian. Ringkasannya, struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, langkah-langkah penutup. Sedangkan kaidah teks prosedur menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. 2. Menggunakan urutan langkah, 3. Menggunakan nomina dan partisipan, 4. Menggunakan perba, 5. Menggunakan konjungsi temporal. Dan untuk ringkasan teknik memproduksi teks prosedur dari segi kebahasaan, 1. Menggunakan kalimat perintah yang lugas, 2. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif, 3. Menggunakan bahasa yang logis dan sistematis, 4. Menggunakan kalimat yang langsung pada sasaran. Merancang teks prosedur dari tahapan-tahapan yaitu 1. Tentukan tema atau jenis teks yang hendak dibuat. 2. Tentukan jumlah langkah yang dibutuhkan. 3. Perhatikan urutan langkah kegiatan secara runtut. 4. Periksa kembali apakah ada yang harus direvisi. Nah, itu.
Ringkasan terakhir, pengembangan teks prosedur menyediakan, menganalisis, menentukan model, pengembangan, menulis, konversi, dan merevisi. Kriteria evaluasi teks prosedur adalah struktur, kaidah, makna, isi, dan jenis teks. Nah, demikian mengenai pembahasan materi teks prosedur itu. Mudah-mudahan sangat jadi bermanfaat sekali untuk apa yang disampaikan pembelajaran ini. Terima kasih dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.